Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah Sifat dan Perlakuan Permukaan yang diampu oleh Pak Asep Ridwan Setiawan. Nah, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ambil di semester 7, mata kuliah pilihan di Teknik Material, yang fokusnya membahas mengenai Surface Engineering. Diadakan 14 kali pertemuan dimulai dari tanggal 23 Agustus 2022. Nah, tujuannya sih dapat dilihat pada slide ya. Jadi akan mengenalkan teknik-teknik perlakuan permukaan. Kemudian setelah itu kita memahami prinsip dari masing-masing teknik perlakuan permukaan dan mampu memilih teknik perlakuan permukaan sesuai dengan aplikasinya. Maksudnya ketika kita dihadapi di suatu permasalahan, kita mampu memikirkan atau merunut, kita pakai prinsip teknik apa, prinsipnya apa gitu ya. Kemudian ini daftar pustakanya, pakai ISM Handbook Surface Engineering, cukup lengkap. Dan berikutnya ada dari Burakowski dan dari Davis, serta tidak menutup kemungkinan dari internet resource yang lainnya juga. Grading policy-nya dapat dilihat lah. Jadi ini aku skip aja buat kalian. Kemudian nanti akan ada project video dan aku tampilkan juga nanti di playlist YouTube Berani Belajar. Nah, jadi kenapa kita melakukan rekayasa permukaan? Jadi nanti previewnya aku bakal jelasin ada 1, kemudian 2, dan 3 ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Sifat di permukaan menjadi prioritas utama atau memiliki fungsi utama dari suatu produk. Nah, misalnya, coba kita baca dulu. Book adalah karier, berfungsi menyediakan kekuatan, keuletan. Sedangkan permukaan berfungsi menyediakan sifat spesifik yang penting. Jadi kita ketika ingin memiliki sifat primer dan sifat sekunder, kita nggak dapat mengakomodir satu material saja atau material yang homogen. Jadi kita pakai material minimal ya 2. Dia book dan surface-nya berbeda gitu. Jadi materialnya non homogen. Nah, contohnya apa? Bantalan rem atau brake pad. Brake pad itu sifat primer yang diinginkan apa? Dia memiliki koefisien gesekan yang tinggi dan tingkat keausan yang rendah di berbagai suhu. Kenapa kita butuh koefisien gesekan yang tinggi? Karena untuk memberhentikan laju misalnya kendaraan gitu kan. Dan kenapa tingkat keausan yang rendah? Ya karena kita ingin memakainya dengan rentang waktu yang lama gitu ya, di berbagai suhu. Karena penggunaannya itu kan ketika terjadi gesekan kan menghasilkan panas. Ketika panasnya tinggi biasanya kemampuan tingkat keausan juga semakin tinggi. Nah, tapi kita akan lakukan rekayasa di mana nanti tetap rendah di berbagai suhu, baik dia suhunya lagi sedang tinggi ataupun sedang normal. Kemudian sifat sekundernya yang dibutuhkan untuk brake pad itu adalah ulet dan dapat dibentuk. Nah, itu dia. Jadi misalnya ini tadi ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai gaya gesek. Nah, jadi kalau misalnya kita punya benda di suatu permukaan, misalnya ini permukaannya, kemudian nanti ini yang kontak ini akan ada terjadi gaya gesek ya. Itu Fs, kemudian ini F. Fs itu dengan rumus mu S kali gaya normal N. Nah, ketika mu S-nya tinggi, itu yang diharapkan dari material berkoefisien gesekan yang tinggi, maka otomatis si Fs-nya tinggi, di mana Fs tinggi akan mempercepat benda tadi yang bergerak dengan gaya F tadi akan berhenti dengan cepat juga. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya laju keausan itu biasanya berdasarkan temperaturnya naik, biasanya laju keausannya juga naik. Otomatis laju keausan naik, dia ketahanan terhadap aus itu rendah, seperti itu ya. Jadi semakin tinggi temperatur, dia nggak mampu menahan aus gitu ya. Nah,
Tapi yang kita harapkan dia yang seperti ini, yang kedua. Dia minimal lah, kalaupun dia naik, gak naik banget tuh. Jadi dia relatif rendah dan konstan. Nah, rendah dan konstan ini yang penting dia tahan terhadap berbagai temperatur ya. Di berbagai temperatur. Biasanya pada saat beroperasi kan temperatur naik kan karena gaya gesekan itu kan. Kemampuan menaus menurun. Kemampuan menaus menurun seperti yang dijelaskan tadi, maka benda tersebut cepat aus atau harus cepat diganti seperti itu ya. Ini adalah jenis metode permukaan lainnya atau surface engineering lainnya yang ada pirolisis, ada SEMS atau sub-assembly material, kemudian ada epitaksi, ada LPE sama HVPE. Nanti aku coba tambahkan di playlist YouTube ya mengenai ini yang singkat-singkat. Oke. Kemudian itu kan contoh yang pertama bantalan rem, contoh yang kedua alat perkakas atau tool steel. Jadi kita butuh sifat utamanya itu dapat memotong pada suhu tinggi, memotong alat pada suhu tinggi. Dan jelas ketahanan abrasi dan ketahanan oksidasi adalah sifat utamanya. Sifat sekundernya kebutuhan untuk membuat bentuk yang benar, misalnya untuk cermet. Jadi selain dia dapat memotong pada suhu tinggi, ya otomatis abrasi dan ketahanan oksidasinya tinggi juga, sifat utama dia juga tool steel ini kan membuat bentuk yang benar, jadi bentuknya itu harus dipertahankan seperti itu ya, pada temperatur tinggi gitu. Nah, gimana caranya? Maka kita lakukanlah nanti surface engineering. Nah, kalau teman-teman coba pikirin tool steel itu apa sih sebenarnya? Kalau dari yang sederhananya mungkin bisa teman-teman gergaji atau tang atau obeng, palu. Tapi kalau misalnya yang lebih material atau mesin ya mungkin mata pahat pada mesin bubut gitu ya. Nah, jadi gimana caranya biar misalnya tadi mata pahat itu kuat gitu ya, bisa dilakukan tadi proses lain untuk memperkuat tool steel tadi, misalnya dengan nitridasi atau hardening. Nah, caranya mungkin ada kita tambahkan sesuatu kompon lain, senyawa lain, misalnya ada tungsten dan molybdenum, dimana nanti akan ketika pada proses pencampurannya akan membentuk karbida, di mana nanti karbida ini yang dapat mempertahankan kekerasannya pada temperatur tinggi, gitu ya. Karena biasanya hardening itu, kalau kita gambarkan dalam grafik, temperaturnya semakin naik, dia hardeningnya itu semakin menurun, gitu ya. Misalnya di sini dia tinggi gitu kan, nah seiring naiknya temperatur dia nurun gitu. Nah, kita inginkan dia tetap landai gitu. Jadi dia dapat mempertahankan kekerasannya seperti itu ya. Ya, maksudnya hardening menurun berarti kekuatannya juga menurun. Biasanya saling berhubungan gitu ya. Dengan sigma gitu ya. Oke. Nah, di sini juga perlu direkayasa. Misalnya kita bulk properties dan surface-nya itu berbeda, maka dia harus direkayasa. Caranya misalnya gimana dia dapat menempel gitu ya. Nah, itu dia teknik merekayasanya menggunakan misalnya FGM. Itu dia, misal itu kan tadi alat perkakas itu contohnya. Misalnya kalau cermin, sifat utamanya menyediakan permukaan reflektif itu. Jadi dia cahaya datang dipantulkan hampir keseluruhannya sehingga kita dapat melihat pantulan diri sendiri gitu ya. Sifat sekundernya adalah kekuatan pendukung, di mana misalnya tidak mudah pecah gitu ya. Jadi itu juga ada butuh surface engineering, misalnya block propertiesnya nggak terlalu kuat. Jadi kita rekayasa gimana nanti dengan adanya surface itu kan permukaan yang selalu kontak duluan dengan
material lain atau fungsional lainnya kan biasanya dari permukaan dulu ya. Jika permukaannya dapat menahan misalnya kondisi lingkungan, maka kemungkinan alat atau tools atau material tadi dapat bertahan, biarpun bulknya itu nggak terlalu tinggi gitu ya ininya. Nggak terlalu tinggi kekuatannya. Kayaknya aku ada, ini udah dijelasin juga sih nanti. Oke, kemudian misalnya membahas mengenai yang D adalah substrat semikonduktor. Jadi sifat utama yang dibutuhkan, dia harus sangat halus dan bebas dari cacat ya. Karena kalau misalnya ada cacat, itu nanti akan mengganggu nanti proses semikonduktor. Sifat sekundernya, substrat mungkin harus memiliki sifat listrik yang berbeda dari bahan yang akan disimpan gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih kebayangnya kita ambil si semikonduktor kita itu LED, lampu LED ya. Jadi ini substrat kita, nanti di antara substrat itu yang ini ada nanti semikonduktor tipe P. Tipe P berarti dia lebih elektron. Kemudian ada tipe N yang ini yang di atas. Yang di atas itu berarti dia kelebihan hole ya. Jadi dihubungkan dengan satu sirkuit. Nah, nanti akan terjadi eksitasi ya, elektron naik ke atas. Nah, semikonduktornya itu pun beragam jenis material, biasanya dari tipe 3. Tapi misalnya ada gallium nitrat, kemudian ada AlGaN. Nah, dan biasanya semikonduktor itu diinginkan dia thin film ataupun dia yang single kristal, dimana kalau dia single kristal berarti cacat yang dihasilkan itu sangat kecil atau tidak ada gitu. Nah, tadi udah jelaskan kalau ada cacat maka mengganggu proses semikonduktor. Karena demikian kita semikonduktornya pakai yang single kristal, biasanya substratnya juga harus single kristal. Misalnya kita pakai substratnya ada silicon wafer atau bisa pakai safir. Oke. Kedua, itu kan fungsi yang pertama tadi. Jadi ada sifat di permukaan menjadi prioritas utama gitu ya. Kemudian ada permukaan berfungsi sebagai memberikan perlindungan. Kalau memberikan perlindungan itu gimana sih? Jadi misalnya alat tadi dirancang untuk tahan korosi, berarti kan yang kontak langsung ke lingkungan ya ini permukaannya dulu kan. Nah, misalnya dirancang untuk tahan aus, misalnya permukaan yang diberikan perlakuan kimia dengan jadi dia karena kita lakukan treatment, chemical treatment, jadi dia tingkat perlindungan yang diperlukan terhadap bahan kimia tertentu dia dapat meningkat gitu sepertinya. Kita mungkin lihat contohnya, misalnya corrosion resistant coating and surface treatment. Bisa pakai diffusion coating. Jadi kalau diffusion coating itu dia coatingnya ada di bawah substrat gitu ya. Kemudian ada precipitation treatment, surface hardening for wear dan fatigue resistant. Tadi ini corrosion coating ya. Bisa pakai martensitic layer karena martensit kan adalah struktur yang paling kuat ya. Dan polishing tapi getas. Polishing of martensit ya. Polishing of surface increase compound fatigue, life by removal surface defect. Jadi kita poles permukaannya, jadi meningkatkan kan harusnya dia gagal fatigue kan. Nah, jadi kemungkinan umur pemakaian bisa lebih panjang karena kita hilangkan si surface defect-nya. Kemudian adalah erosion resistant layer. Jadi hard layer to resist particle impingement. Jadi kita pakai hard layer, jadi nanti ada partikel yang ingin mengikis gitu, jadi terhalang gitu. Atau materialnya dapat menahannya permukaannya. Hard layer require a brittle versus ductile compromise. Oke. Polishing surface for fatigue resistant and strength. Ya, misalnya kalau kita pengen meningkatkan kemampuan fatigue dan tahan terhadap gagal fatigue dan meningkatkan kekuatannya, maka bisa kita poles misalnya dengan keramik gitu ya. Nah, itu dia. Jadi permukaan memberikan perlindungan. Tadi kan sifat utama ya, menginginkan sifat prioritas atau sifat utama.
suatu produk, kemudian memberikan perlindungan, and then yang ketiga itu sifat permukaan yang telah berubah akibat pemrosesan atau penggunaan. Maksudnya gimana? Nah, misalnya pemotongan bahan logam itu kita mengenal adanya dislokasi ketika kita lakukan pemotongan di permukaannya. Nah, sebagai akibatnya permukaannya mengeras, ya. Jadi struktur kristalnya udah berubah dia. Nah, kita mungkin perlu merekayasa ulang karena kita membutuhkan mungkin kriteria permukaannya tidak keras, contohnya kita terlalu keras gitu. Nah, contohnya ketika kita melakukan machining, grinding, and polishing proses. Nah, setelah proses pemrosesan primer, misalnya pengecoran pada paduan logam, kita hanya dapat mencapai bentuk komponen yang hampir final, jadi belum final. Jika demikian, kita perlu pemolisian tambahan. Kerusakan permukaan disebabkan oleh pemolisian, penggilingan, atau pemolesan akan memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Jadi kan, kalau misalnya kita tadi pengecoran belum final, not final. Nah, difinalkan dengan cara ini si MGP, machining, grinding, polishing. Tapi MGP itu dia mengubah bentuk permukaan change. Nah, permukaan change itu harus diubah lagi untuk mendapatkan yang kita perlukan dengan pemrosesan surface engineering. Nah, seperti itulah kira-kira. Lapisan oksida permukaan. Suhu pengelolaan biasanya tinggi dan sejauh mana permukaan teroksidasi perlu dipertimbangkan. Nah, biasanya pada suhu yang tinggi oksidasi menjadikan karbida perlu dipertimbangkan. Lingkungan vakum mungkin diperlukan untuk logam tetapi mahal. Nah, gitu ya. Kita sebenarnya membutuhkan lingkungan vakum, tapi karena lingkungan vakum kan logam kan pemrosesannya kan nggak kecil kan, jadi dia mass production kan gede. Nah, itu nggak murah, mahal. Jadi misalnya stainless steel sering dianil dalam H2O untuk memastikan kandungan O2 dan O2. Suatu proses break annealing di mana tungku sangat reduktif berjalan di bawah hidrogen, amonia dipisahkan atau atmosfer nitrogen, hidrogen digunakan untuk meminimalkan oksidasi di permukaan. Jadi intinya itu dengan adanya tadi si tungku yang sangat reduktif di kondisi di bawah amonia dipisahkan atau atmosfer nitrogen digunakan untuk meminimalkan oksidasi permukaan. Jadi dengan dua cara ya. Ada kita amonia dipisahkan ataupun nanti meminimalkan oksidasi permukaan. Jika atmosfer mengandung N2 digunakan, ada risiko nitrogen mengambil di permukaan, jadi naik ke atas gitu. Nah, di mana lapisan permukaan akan mengeras, inisiasi fatigue cacat permukaan. Karena ada mengeras, bisa dia juga gampang cracking ya dia. Korosi, komposisi kimia yang berbeda di permukaan untuk memberikan ketahanan korosi. Kemudian erosi dan keausan. Itu dia lapisan oksida permukaannya. Karena perbedaan komposisi kimia memberikan ketahanan korosi. Oke. Ini dia surface engineering definisinya. Definisinya untuk memodifikasi atau pelapisan permukaan dengan tujuan memperoleh sifat baru permukaan yang lebih superior. Sifat baru permukaan yang lebih superior itu sebenarnya keinginan kita. Nah, bisa beragam dia sifat yang kita inginkan yang lebih superior itu mekanik, kimia, ataupun thermal. Ya. Misalnya sifat permukaan mechanical, misalnya low wear properties, low friction properties. Kemudian chemical, tahan korosi atau oksidasi. Thermal, bisa sebagai TBC, thermal barrier coating, for nickel based super alloy. Biarpun dia super alloy, kalau temperatur kondisinya sampai 1000, dia tahan 800, maka kemampuannya atau propertiesnya akan menurun juga. Biomedical, misalnya buat coating for hip implants, dimana nanti gimana caranya sel dapat tetap tumbuh tapi dia tidak terlalu kuat juga. Fungsional, coating for electronic, optical. Coating for electronic itu ataupun optical magnetic application itu termasuk ke fungsional. Jadi mulai dari yang sederhana nanti mungkin bisa masuk ke fungsional gitu
sifat permukaan. Nah, kalau misalnya kita lihat yang thermal barrier coating itu, misalnya kan kita pakai super alloy kan, yang tahan temperatur tinggi kan, tapi pun dia tahan temperatur tinggi kayaknya nggak lebih dari, misalnya kan dia tahan cuman 800. Ketika nanti dia di atas 800 atau temperaturnya tinggi, maka sifat atau properties dari super alloy itu akan menurun. Jadi gini ya, ini properties yang dimaksudkan mungkin ya lebih ke kekuatan sebenarnya ataupun hardness-nya. Nah, jadi dia biasanya begini ya, menurun gitu. Nah, untuk mengantisipasinya itu, ini propertiesnya mungkin sigma sama si hardness ya. Misalnya, jadi kita berikan 2 lapisan. Pertama adalah lapisan TBC atau thermal barrier coating. Jadi misalnya dia temperatur lingkungannya itu atau penggunaannya di atas 800 atau ya 800 lah misalnya, dia diturunin dulu si thermal barrier coating karena kan dia punya sifat thermal barrier coating. Jadi dia menurunkan atau dia sukar untuk mentransfer panas atau sifatnya yang tidak konduktor gitu ya. Jadi nanti misalnya setelah sampai dia ke bulknya itu atau ke super alloy-nya itu, dia cuman di 600, maka si super alloy-nya itu kekuatannya masih optimal gitu. Nah, selain itu kita letakkan juga lapisan yang tahan oksidasi gitu, biar nggak terbentuk oksidasi di permukaan. Oksidasi terbentuk di permukaan nanti tadi yang menginisiasi fatigue gitu ya, dan lain-lain. Software engineering bisa juga diperluas ke beberapa topik, misalnya ke adhesi antarmuka, itu topiknya si software engineering juga. Kemudian nanoteknologi, ilmu koloid berkaitan dengan sintesis nanopartikel dan interaksi pada tingkat atom dan molekul antar partikel dan permukaan. Nah, ataupun surface hardening. Surface hardening proses itu merupakan sub bagian dari surface engineering gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau contoh kasus perlakuan permukaan penting. Kalau kita lihat yang small scale ya. Jadi ada teknologi hard disk komputer seperti pada skema di bawah ini. Coba kita lihat. Jadi dia ada H. Nanti H itu adalah jarak antara read atau head substrate sama si head substrate sama si disk substrate. Jadi dia diberikan jarak H. Nah, antara kepala rekaman dan media disk kurang dari 10 nanometer. Disk berputar pada kecepatan 5-50 meter per second relatif terhadap kepala head. Jadi dia disknya yang berputar, kepala head tetap. Dimana kalau kita punya disk substrate, ada beberapa lapisan juga yang harus ada gitu. Misalnya ada magnetic medium, protective layer karbon untuk memproteksi dengan karbon, lubrikan biar nggak gesekan terjadi kayak lebih licin. Kemudian head substrate juga butuh read write element, kemudian protective layer karbon. Nitiknya di 10 nanometer, yang ini cuma butuh 2, ini 2 nanometer, yang ini 20 nanometer. Itu dia skemanya. Nah, untuk mempercepat membaca data dari hard disk kita ini atau disk kita ini, kita mengecilkan ukuran hanya jarak antara head dan disk itu diperkecil. Nah, substrat AL atau kaca NIP undercoat. Ini kita bahas tentang disk konvensional dulu ya. Jadi substrat AL atau kaca NIP undercoat dan CR alloy underlayer. Tadi ingat ya, ini underlayer ya. Di mana lapisan COCR magnetic recording diendapkan. Oke. CR alloy, substrat AL atau kaca, NIP undercoat, underlayer di lapis. Oke. Hal ini kemudian dilindungi oleh lapisan karbon sehingga disk memiliki keausan yang baik dan tahan korosi. Jadi karbon menahan korosi juga. Oke. Nah, kemudian akhirnya lapisan tipis pelumas misalnya dari perfluoropolyether polimer
dideposisikan untuk mengurangi gesekan antara kepala dan disk untuk mengurangi kehausan karbon. Kepala dilindungi oleh lapisan tipis karbon. Nah, harapannya di masa depan untuk meningkatkan kecepatan pembacaan data, maka kita turunkan nilai H-nya untuk meningkatkan kapasitas HDD, penyimpanan kepadatan, sehingga dia kepadatannya, penyimpanannya itu akan meningkat, dan peningkatan kapasitas HDD. Biasanya untuk rekaman 1 terabit per inch square, nilai H mendekati 2-3 nanometer. Oleh karena itu, gesekan disebabkan oleh kontak merupakan tantangan serius bagi desain antarmuka magnetic storage slider disk. Karena dia semakin dekat atau hanya makin kecil, maka gesekan akan semakin besar. Kontak dapat menyebabkan frekuensi modulasi tinggi, getaran, dan keausan kepala rekaman, sehingga ini akan berpengaruh pada umur pakai ataupun rentan kehilangan data. Karena tadi ya terjadi getaran, sehingga kemungkinan ada data yang hilang gitu. Kalau itu contoh large scale, ini contoh small scale, ini large scale. Kalau large scale, lapisan pada bilah turbin angin lepas pantai dirancang untuk memungkinkan bilah plastik yang diperkuat kaca atau GRP, glass reinforced plastic, untuk menghindari penumpukan garam dan es. Jadi intinya itu dia merekayasa permukaannya itu secara nano untuk memiliki kemampuan self cleaning dan berkemampuan menolak air, atau hidrophobic, gak suka air. Self cleaning, jadi nanti dengan bantuan fotokatalis, ketika terkena cahaya matahari di mana ada ultraviolet di sana, akan mengikat nanti si kotoran-kotoran itu. Kemudian karena ada hujan nanti kan, kotoran tadi yang pada permukaan itu yang ada di sini kan turbin kan di atas kan, kemungkinan dia ada gravitasi kan ke bawah kan. Nah, ketika misalnya ada permukaannya kayak gini kan, ada kotor di sini, ketika ada hujan, nah hujan membawanya, air tadi membawa si kotoran-kotoran tadi ini jatuh ke bawah, dimana dia juga kan tadi hidrophobic kan, jadi airnya juga nggak melengket gitu. Jadi kalau untuk tool steel sendiri, industri yang ada surface engineering-nya itu mungkin ada mengenal Oerlikon, Balzer, NTP. NTP itu biasa surface engineering untuk pesawat gitu, dimana masing-masing membutuhkan sertifikasi untuk melakukan surface engineering itu, karena nggak bisa sembarangan gitu ya. Perlu diperhatikan ada term yang sedikit perlu diperhatikan. Misalnya kalau coating, dia itu di atas substrat gitu ya. Misalnya ini substrat yang warna biru, substrat yang merah itu coating. Kalau superficial layer atau undercoat, nah dia di bawah. Jadi ini dia si substratnya, dia ada di bawah gitu. Nah dia bisa terjadi secara, metodenya bisa secara difusi atau implantation. Nah kemudian waktu di kelas aku menanyakan, misalnya kalau yang si turbin tadi, misalnya kalau terkena lingkungan yang ekstrim kayak temperatur tinggi segala macam, beroperasi sudah lama, kemungkinan fatigue kan. Nah fatigue itu kan diinisiasi karena permukaannya nggak seragam atau halus, kemungkinan terjadi dent itu apa ya, kayak penyok gitulah. Misalnya kalau permukaan kayak gini, ini dia dent itu. Nah, dent ini bisa dihilangkan atau dia diperbaiki dengan cara, misalnya secara vapor, VPD, PVD physical. Nah, jadi VPD sama PVD gitu ya. Nah, jadi keduanya itu bentar aku lihat internet dulu. Vapor, chemical, deposition, CVP, chemical vapor deposition, chemical
chemical vapor deposition, chemical sama physical vapor physical deposition. Physical vapor deposition atau PVD. Ini chemical vapor deposition dan physical vapor deposition untuk menghilangin den. Karena kita berikan itu jadi permukaannya terlayer gini. Jadi yang den tadi tertutupi. Nah, sehingga nanti dapat memperbaiki si permukaannya, sehingga fatigue tadi akan lebih bisa lebih bertahan lama si alat tadi. Nah, tapi ada butuh operator tertentu atau bersertifikasi untuk melakukan surface engineering, di mana nanti kita akan mengambil pengujian di awal. Jadi sebelum melakukan metode ini pada misalnya komponen turbin tadi lah, turbin atau ya, jadi kita melakukan pengujian awal di mana semirip mungkin dengan kondisi lapangan. Nah, kita uji udah sesuai, udah cocok, baru kita lanjutkan. Makanya baru kita pakai itu. Jadi sebelum kita melakukan ini, jadi ada pengujian terlebih dahulu, dan yang melakukan itu harus tersertifikasi gitu ya. Nah, mungkin itu aja pembahasan untuk surface engineering kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.